ini mengganggu? Aku lihat mereka tidak mencampuri urusan orang lain dan hanya mengawasi dari jauh. Saat ada yang tersandung keranjang ataupun terjatuh ke dalam parit, dan yang lain malah mentertawainya dengan keras. Bagaimana jalan keluarnya, Fasam? Lalu menurutmu, apakah air bah itu akan menghapuskan semua kemerosotan moral ini? Benar sekali. Ayolah, Fasam. Berhentilah mengeluh, Tiamat. Kembalilah bekerja. Bagaimana mungkin aku bisa bekerja jika aku dikelilingi oleh binatang berbau busuk ini? Menurut kalian, siapa yang mau memberi makan mereka? Aku tidak tahan. Lalu apa pendapat suamimu, Ham? Suamimu Ham ada di mana? Mungkin kami tidak ikut. Apa Ham sudah bilang kepada Nuh mengenai hal itu? Aku yakin Nuh akan segera mengetahui hal itu. Kami akan kaya. Ham dan Fasam akan menceritakan kepada semua orang tentang pembuatan bahtera itu, mengapa dibuat dan untuk apa. Menurut Ham, orang-orang dari seluruh dunia akan datang untuk melihat. Aku tak suka dengan sikapmu, Tiamat. Aku merasa sangat malu ketika ayahku merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya? Kau pikir bekerja dengan suamiku menjadikan dirinya rendah? Aku pikir kau hanya iri ketika Yafet tidak mengambil keuntungan dari kesempatan besar ini. Yafet begitu lemah lembut dan baik hati. Dia tidak akan menjual murah ataupun mengencerkan anggur yang rasanya seperti cuka. Kau mengatakan ayahmu seorang pencuri? Iya, begitu juga suamimu. Ham bukanlah pencuri. Jangan seperti itu. Kau bersikap kasar pada seseorang yang lembut dan tidak dapat berkelahi. Lihat wajahnya akibat perbuatanmu. Apa yang menguasai pikiranmu? Dengarkan apa yang ia katakan tentang suamiku. Aku tidak akan diam jika suamiku dihina. Tidak akan. Dengan pipinya yang luka, ia akan ingat perbuatannya. Selalu ingat kebohongannya itu. Saudara-saudara, Nuh adalah seorang yang sangat lurus dalam setiap langkahnya karena ia berjalan bersama Allah dan semua berjalan baik. Allah berfirman kepada Nuh bahwa dosa dan kejahatan manusia begitu besar. Allah menyesal telah menciptakan manusia di bumi ini karena akhlak manusia telah rusak. Oleh karena itu, Allah berfirman kepada Nuh agar membuat sebuah bahtera yang sangat besar seperti yang ada di belakangku ini. Kemudian Allah berfirman lagi kepada Nuh bahwa Allah akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk menghapus segala apapun yang berbau busuk. Lalu mulailah Nuh menebang pohon-pohon. Itu kurang lebih 100 tahun yang lalu. Dan untuk membangun bahtera yang luar biasa besarnya ini dibutuhkan waktu beberapa puluh tahun. Tetapi siapa yang menghitungnya? Kalau begitu, kapan Nuh mulai menggali saluran air ke laut? Saudara-saudara, mari kembali ke keledai kita dan menyelesaikan perjalanan kita. Ayah sudah hilang ingatan. Mungkin ayah sedang berbicara dengan Allah. Mungkin berbicara pada dirinya sendiri. Mengapa kau begitu sinis? Bukan sinis, aku membantu membuat bahtera itu kan? Tapi untuk itu kan kau dapat keuntungan besar. Yang kau lakukan tidak benar, Ham. Kerja itu harus jujur. Oh, jadi kalian membiarkan Bintai dan Fasam mengambil keuntungan dari kerja keras kita? Ya, keuntungan itu akan mempercepat kau meninggalkan kami. Tengoklah sekelilingmu, Sam.
Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Wajah Kai sudah sembuh. Ya, sudah sembuh. Tapi perasaannya saja yang masih tetap terluka. Mengapa Tiamat tidak datang untuk minta maaf? Dia bilang itu bukan salahnya. Menurutnya, istrimu mengucapkan hal-hal yang tidak baik tentang aku. Tapi apa yang dia ucapkan itu benar kan? Asal tahu saja, aku tidak terlibat jauh dalam usaha. Aku percayakan pada Bintai. Menurut keterangan, mereka menambahkan air. Mereka menambahkan air? Akan aku periksa. Tidak. Ini bisa melegakan perasaan dan meringankan bebanmu. Allah berfirman kepada umatnya bahwa dia akan bersabar. Agar setiap orang memiliki kesempatan bertobat. Engkau tidak kehilangan iman, Noh? Kehilangan iman? Aku telah membuat bahtera seperti yang Allah firmankan. Kehilangan iman? Allah dapat melihat imanku langsung di bahtera itu. Sudah 90 tahun berlalu sejak kau mengoleskan kuas terakhir di papan bahtera. Yang sulit bagiku adalah menghadapi mereka yang tidak percaya dan mencemooh kami. Aku ikut prihatin. Aku kan ikut membangun bahtera yang Allah rencanakan ini. Iman muncul dari kesadaran. Ia akan tumbuh dengan sendirinya. Engkau hanya menanam dan menyuburkan pohon anggur lalu memerasari buahnya. Sedangkan anakku Ham dan sahabatmu Bintai sibuk menjalankan usahanya. Aku tahu. Aku tahu mereka telah menurunkan kadar anggurnya. Baik sekali, kemudian mereka tidak ingin mabuk lagi. Lah, soal mabuk mereka tetap mabuk. Ham membayangkan bahwa setiap orang akan datang pada saat bahtera itu terapung. Ya, mereka dapat membeli miniatur bahtera itu. Apa yang kukatakan ini bukanlah untuk mengolok-olok, Fasam. Lihatlah, No. Seluruh air telah naik meliputi bahteramu. Mana air bah itu? Aku paham yang kau pikirkan. Tapi apa pendapatmu? Tidakkah kau memperhatikan ada perubahan di udara? Rasanya di udara ada bau kematian sekarang ini. Tidak. Sama sekali tidak. Sejak aku menjadi demikian kaya, aku tidak mencium bau lain kecuali bau wanginya dupa. Sadarkah kau? Mereka memuja bahtera ini. Mereka telah membangun tempat pemujaan di semua tempat-tempat tinggi di sekitar sini. Aku berpikir mereka sedang mencari Allah. Tapi mengapa Allah tidak berfirman pada mereka? Sebenarnya yang mereka cari bukan yang sesungguhnya Allah. Mereka menyembah Allah lain yang mereka ciptakan di tempat-tempat pemujaan itu. Salah seorang dari mereka akan menghukumnya jika ia tidak melakukan apa yang telah mereka tentukan. Pada dasarnya mereka hanya memuja diri sendiri. Sahabat kuno, salah satu yang menarik setelah kita menjadi tua adalah hilangnya kepercayaan terhadap ilah-ilah lain. Api! Ada musibah! Ada api! Kebakaran! Cepat siram kebakaran! Ambil air lagi! Ayo cepat! Cepat padamkan apinya!
Hampir saja musibah itu menimpa kita. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Kita akan membangun parit di sekeliling Bahtera dan mengisinya dengan air agar kebakaran itu tidak terjadi lagi. Sesungguhnya aku sudah memikirkan sebelumnya. Hanya saja aku tidak membayangkan kalau hal ini akan terjadi. Ayah, itu gagasan yang cemerlang. Parit dialiri air di sekeliling Bahtera. Gagasan cemerlang. Sudah kau lihat kan berapa banyak orang yang melihat Bahtera itu? Bahtera itu membuat kita malu. Tapi Nuh tetap tidak ragu-ragu. Dia tetap mengerjakannya karena Allah telah berfirman padanya. Kapan Allah akan mendatangkan air bah itu? Dan membinasakan setiap orang. Jangan lupa. Apalagi yang bersikap kasar kepadaku. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Mereka telah sadar dan mulai berubah. Setelah mendengar kisah-kisah kejahatan. Heran ya kenapa bisa begitu. Ham tempatkan para pengawal di sekeliling Bahtera. Sebab ada ancaman yang akan menghancurkannya. Kau pernah mendatangi tempat memuja itu? Memuja Bahtera? Apa yang sedang engkau katakan? Berkembang agama baru pemuja Bahtera. Imamnya memiliki patung Bahtera kecil yang terbuat dari kayu dan menjualnya kepada para wisatawan. Mereka mengadakan ritual di sekitar Bahtera. Maksudmu mereka mengadakan suatu upacara untuk penyambutan kedatangan air bah itu? Bukan, mereka tidak peduli soal itu. Air bah? Air bah yang mana? Mereka tertarik pada uang. Dan suamimu Ham ada di antara mereka. Apakah Nuh sudah tahu soal ini? Istar, kau hanya iri hati sebab kami dapat menghadiahkan baju dan pot yang indah dan aku punya banyak hamba dan pelayan. Tidak sayangku, aku sama sekali tidak iri hati. Aku hanya melihat perilaku dan cara berpikirmu yang buruk. Engkau sudah menjadi seseorang yang hidup tanpa Allah. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nuh. Sayangku, ketahuilah bahwa kau menilai hati yang tidak terlihat. Jadi hati-hatilah. Perbuatan seseorang meluap dari hati. Aku dapat menilainya. Menurut pendapatku lebih baik kalian menghentikan percakapan ini sekarang. Sebelum pertengkaran semakin keras, lalu kita semua akan menyesal sendiri. Jika kita harus hidup dalam Bahtera itu untuk jangka waktu yang lama, tak ada satupun dari kita yang akan keluar dalam keadaan hidup. Lihatlah, goresan luka di pipiku ini. Aku setuju. Aku tidak ingin dengar seseorang membicarakan yang tidak tentang suamiku. Tidak seorang pun. Cukup, hentikan semua ini. Hormatilah wanita yang lebih tua. Metusalah wafat dalam usia 999 tahun. Sikap hidupnya perlu kita teladani. Kita memakamkan jenazahnya di samping makam anaknya yaitu Lameh ayahku. Semoga mereka beristirahat dalam damai. Amin. Kini, setelah kematian Lameh dan Metusalah, apa yang harus kita lakukan? Inilah waktunya. Selama 969 tahun, Metusalah yang hidup dengan kesederhanaan dan kejujuran adalah saksi hidup yang hidupnya selaras dengan firman Allah. Sekarang, saksi ini telah pergi. Kita juga akan segera pergi. Anak-anakku, tataplah Bahtera itu. Dan berterima kasihlah kepada Allah atas karya penyelamatannya. Kita akan segera memasuki Bahtera itu. Apakah ayah benar-benar yakin? Iya, nak. Ayah sungguh-sungguh meyakininya. Tanda itu telah disampaikan. Jagalah, agar tidak ada satupun yang memasuki atau mendekati Bahtera itu. Kita masih punya banyak pekerjaan. Dan kita tidak membutuhkan para petualang. Ham, katakan pada